Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan menjelaskan tentang tugas akhir kami, yaitu Sistem Informasi Pelayanan Apotik. Kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Zahra Rizkia Aswin, yang kedua ada Indriani Maulia Ananda, yang ketiga ada Resa Apriyanti, yang keempat ada Gina Silva Koilara, dan yang terakhir ada saya sendiri, Vira Indah Agustina. Untuk tugas kelompoknya, yang pertama kami akan membuat narasi tentang sistem yang akan dibuat, yang kedua membuat normalisasi, yang ketiga membuat ERD, yang keempat membuat tabel dengan tipe datanya, yang kelima membuat mockup desain input data dan laporan, yang keenam mengisi data ke masing-masing tabel sebanyak 5 data, yang ketujuh membuat skrip untuk pembuatan tabel dan pembuatan laporan, dan yang terakhir adalah membuat video presentasi. Pertama-tama kita akan mulai dengan narasi sistem informasi. Untuk narasi sistem informasi ini akan dijelaskan oleh teman saya Indri. Kepada Indri, saya persilahkan. Narasi sistem informasi. Sistem informasi yang akan dibuat yaitu sistem informasi pelayanan apotik. Sistem informasi pelayanan apotik adalah sistem yang digunakan untuk mengelola data penjualan obat. Sistem ini dirancang untuk dapat mengelola data pelanggan, data obat, dan data transaksi. Berdasarkan penjelasan di atas, maka batasan sistem informasi untuk pelayanan apotik ini: pertama, sistem informasi penjualan obat difokuskan untuk transaksi penjualan pada bagian kasir. Setelah transaksi selesai dilakukan, maka akan dilakukan pencetakan faktur. Yang kedua, data transaksi penjualan dan obat disimpan dalam database. Data atau informasi yang dibutuhkan dalam membuat sistem informasi pelayanan apotik yaitu data obat, data harga obat, data apoteker, dan data kasir, juga data pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang normalisasi. Untuk normalisasi ini akan dijelaskan oleh teman saya Zahra. Kepada Zahra saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang normalisasi. Di slide ini ada tabel U-normal. Tabel U-normal berisikan data yang bersumber dari faktor. Selanjutnya, lanjut ke normalisasi 1, yaitu melengkapi semua data dengan mengisi record yang kosong, tetapi bentuknya masih sama seperti U-normal. Selanjutnya, di normalisasi pertama juga ditambahkan atribut baru, yaitu atribut ID pelanggan, ID kasir, ID apoteker, dan kode obat. Selanjutnya, untuk normalisasi kedua, ditentukan atribut primary key-nya. Atribut primary key menghasilkan tabel pelanggan yang primary key-nya adalah ID pelanggan, dan atribut yang bergantungnya ada nama pelanggan, telepon, dan alamat pelanggan. Tabel kasir, primary key-nya ada ID kasir, dan atribut yang bergantungnya adalah nama kasir. Dan selanjutnya tabel apoteker, primary key-nya adalah ID apoteker, dan atribut yang bergantungnya adalah nama apoteker. Di sini ada tabel obat yang primary key-nya kode obat, dan atribut yang bergantungnya adalah nama obat, satuan, expire, dan harga. Yang terakhir ada tabel penjualan yang primary key-nya nomor faktur, dengan atribut yang bergantungnya ada tanggal, pembayaran, quantity, subtotal, dan total bayar. Karena masih ada ketergantungan, maka dilanjutkan ke normalisasi yang ketiga. Di normalisasi ketiga menghasilkan tabel faktur dengan primary key-nya nomor faktur, dan atribut yang bergantungnya adalah tanggal dan pembayaran. Kemudian ada juga atribut sebagai kunci tamu, yaitu ID pelanggan yang berasal dari tabel pelanggan, ID kasir yang berasal dari tabel kasir, dan ID apoteker yang berasal dari tabel apoteker. Selanjutnya,
Selanjutnya ada juga tabel penjualan di normalisasi kedua, dipecah lagi menjadi tabel penjualan dan tabel detail penjualan. Tabel penjualan dengan primary key-nya nomor faktur, diikuti dengan atribut tanggal, pembayaran, dan total bayar. Dan ada juga tabel detail penjualan yang memiliki nomor faktur juga sebagai primary key-nya, diikuti dengan atribut kode obat sebagai kunci tamu, lalu ada atribut quantity dan subtotal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Entity Relationship Diagram atau ERD. ERD ini akan dijelaskan oleh teman saya, Gina. Kepada Gina, saya persilahkan. Yang pertama itu berawal dari kasir yang ke pelanggan, yaitu 1N, yang artinya kasir dapat melayani satu kasir dapat melayani banyak pelanggan. Lalu selanjutnya pelanggan ke obat, yaitu 1N, yang artinya satu pelanggan dapat membeli banyak obat. Lalu selanjutnya obat ke apoteker, yaitu N ke 1, yang artinya banyak obat dapat disiapkan oleh apoteker. Lalu berawal lagi dari kasir ke penjualan, yaitu 1 ke N, yang artinya satu kasir dapat mengelola banyak penjualan. Lalu penjualan ke detail penjualan, yaitu 1 ke 1, yang artinya satu penjualan dapat memiliki satu detail penjualan. Lalu yang terakhir ke kasir ke faktur, yang artinya yaitu 1 ke N, yang artinya satu kasir dapat membuat banyak faktur. Oke, selanjutnya ada mockup dan input data. Mockup dan input data ini akan dijelaskan oleh teman saya Resa sekaligus dengan laporan datanya. Kepada Resa, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mockup input data. Yang pertama yaitu input data untuk penjualan. Di sini ada kolom-kolom yang harus diisi oleh kasir seperti tanggal, nomor faktur, ID atau nama kasir, ID dan juga nama apoteker, ID dan nama pelanggan, nomor telepon, alamat, dan lain-lain seperti yang tertera di layar PowerPoint ini. Selanjutnya, di kolom obat ini kasir dapat menambah jumlah pembelian obat jika lebih dari 1. Kemudian akan dicetak di tabel yang di bawah, lalu akan menghasilkan total yang harus dibayar oleh pelanggan. Kemudian kasir jika semua obat sudah selesai diinputkan, maka kasir dapat langsung mencetak faktur. Next. Selanjutnya ada mockup untuk input data obat. Di sana ada kolom-kolom untuk masukkan kode obat, nama obat, satuan, expire date, dan juga harga. Kasir dapat menyimpan data yang telah dimasukkan ke database, lalu akan masuk ke database. Selanjutnya yaitu mockup input data pelanggan. Ada kolom nama pelanggan, telepon, dan juga alamat. Setelah itu kasir dapat menekan tombol simpan, lalu akan menghasilkan ID pelanggan secara otomatis. Ya, yang terakhir adalah mockup untuk input data kasir. Kasir dapat menginputkan nama kasirnya, lalu dapat menyimpannya dan akan menghasilkan ID kasir secara otomatis. Next. Selanjutnya ada laporan data. Di sini adalah format untuk laporan data yang akan dicetak setiap bulannya atau tergantung apoteknya ya. Di sini ada kolom nomor faktur, tanggal pembayaran, nama pelanggan, nama kasir, dan juga nama apoteker, dan juga yang terakhir ada total bayar.
Selanjutnya ada laporan data untuk penjualan obat, ada kolom kode obat, nama obat, dan juga kuantiti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel dan tipe datanya. Tabel dan tipe datanya ini akan dijelaskan oleh teman saya Indri beserta dengan merelasi dari setiap tabelnya. Kepada Indri, saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tabel dan tipe datanya. Pada tabel pelanggan, skripnya menggunakan create table pelanggan dan primary key-nya alter table. Begitu juga pada tabel obat yang hanya diganti nama tabelnya. Selanjutnya ada tabel kasir, juga sama seperti tadi tabel pelanggan dan tabel obat, hanya merubah nama tabelnya menjadi tabel kasir. Begitu pula apoteker, hanya merubah nama tabelnya menjadi tabel apoteker. Dan begitu juga penjualan, detail penjualan sama seperti tabel yang pada slide 19, 18 yang saya jelaskan tadi. Berikutnya, tabel faktur juga sama seperti tabel yang pada slide 20, 19, 18, hanya merubah nama tabelnya menjadi tabel faktur. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relasi. Pada relasi ini mencakup mengenai tabel pelanggan, tabel faktur, tabel apoteker, dan tabel kasir. Pada tabel faktur ini berelasi dengan tabel pelanggan yang atributnya itu ID pelanggan, dan pada tabel faktur juga berelasi dengan tabel kasir yang menggunakan dan yang beratribut pada ID kasir. Berikutnya, tabel faktur juga berelasi dengan tabel apoteker yang beratribut pada ID apoteker. Selanjutnya juga pada relasi tabel penjualan, tabel detail penjualan, tabel obat, di mana tabel detail penjualan ini berelasi dengan tabel penjualan dan beratribut dengan nomor faktur, detail penjualan yang beratribut dengan obat dan beratribut dengan KD obat, kode obat, dan menggunakan script alter table, detail penjualan at constraint. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan skrip untuk memasukkan data ke tabel pelanggan. Untuk memasukkan data ke tabel pelanggan, kita bisa menuliskan insert into pelanggan karena kita akan membuat tabel pelanggan. Kemudian kita memasukkan atribut-atribut dari tabel pelanggan, diawali dengan kurung buka, dipisah antar atributnya dengan koma, dan diakhiri dengan kurung tutup. Untuk memasukkan nilai dari atributnya, kita bisa menuliskan value, kemudian memulainya dengan kurung buka, dan memulai dengan menggunakan kutip di setiap awal atribut, dan memisahkan satu atribut dengan atribut lain dengan koma, juga diakhiri dengan kurung tutup. Begitu juga dengan data-data lainnya yang akan dimasukkan. Next. Maka hasilnya kita bisa lihat menggunakan script select from tabelnya, yaitu tabel pelanggan, maka akan keluar ID pelanggan yang telah kita masukkan tadi, nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Selanjutnya, untuk membuat script memasukkan data ke tabel kasir, kita menggunakan script yang sama, yaitu insert into kasir, karena kita memasukkan ke tabel kasir, jadi kita hanya mengubah nama tabelnya aja. Kalau tadi insert into pelanggan, kalau sekarang insert into kasir karena kita akan memasukkan ke tabel kasir. Sama, kita harus memasukkan atributnya juga dan nilai dari setiap atributnya. Sehingga kalau misalnya kita ngecek menggunakan select from kasir, maka akan keluar ID dan nama kasir yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya,
Selanjutnya untuk memasukkan data ke tabel apoteker itu juga masih menggunakan script yang sama, yaitu insert into. Tinggal diganti aja nama tabelnya, kemudian kita masukkan atribut dari tabel apotekernya apa, dan memasukkan nilai dari setiap atributnya. Sehingga kalau misalnya kita mengecek menggunakan select from apoteker, kita akan mendapatkan ID dari apoteker dan nama apotekernya sesuai dengan inputan yang telah kita lakukan tadi. Next. Ini untuk memasukkan data ke tabel obat, masih juga sama menggunakan insert into obat, karena kita akan memasukkan ke tabel obat, terus kita masukkan atribut-atributnya, dan memasukkan nilainya menggunakan script value. Sama juga untuk data-data obat selanjutnya. Next. Ini masih lanjutan tabel obat yang tadi. Next lagi. Sehingga hasilnya kalau kita cek menggunakan select from obat, akan keluar kode obat, nama obat, satuan, expired, dan harga dari obatnya sesuai dengan data yang telah kita masukkan sebelumnya. Oke, next. Kita akan memasukkan data ke tabel penjualan. Itu juga menggunakan script yang sama, insert into penjualan, memasukkan atribut-atribut yang ada di penjualan, dan memasukkan nilai dari setiap atributnya. Begitu juga dengan data-data tabel penjualan yang lainnya. Next. Ini hasilnya kalau kita cek menggunakan select from penjualan. Next. Ini untuk memasukkan data ke tabel detail penjualan juga masih sama, menggunakan insert into detail penjualan dan memasukkan nilainya dengan script values. Next. Ini masih lanjutan dari tabel detail penjualan. Dan ini hasilnya jika kita melihat menggunakan select from detail penjualan. Next lagi. Nah, ini yang terakhir, kita akan memasukkan data ke tabel faktur. Masih menggunakan script yang sama, yaitu insert into faktur. Kita masukkan atribut-atribut yang ada di tabel faktur, kemudian memasukkan nilai dari setiap atributnya. Itu dilakukan juga sama untuk data-data yang lainnya. Next. Ini untuk hasil akhirnya, kalau kita ngelihat menggunakan script select from faktur, maka akan kelihatan nomor faktur, tanggal pembayaran, ID pelanggan, ID kasir, dan ID apoteker. Oke, next. Oke, terakhir kita akan membuat join untuk laporan transaksi penjualan. Scriptnya bisa dilihat di PowerPoint-nya, kita menggunakan select dan inner join. Hasilnya akan ada nomor faktur, tanggal, pembayaran, nama pelanggan, nama kasir, nama apoteker, dan total bayarnya. Next. Kemudian untuk membuat laporan transaksi penjualan obat, scriptnya juga hampir sama, kita menggunakan select dan inner join. Hasilnya kita bisa lihat ada kode obat, nama obat, dan kuantitinya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Kami sangat menunggu untuk kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.